apapun jabatan adalah titipan dari Tuhan ya Mbak ya. And it's all about how we maximize the opportunity yang diberikan kepada kita. Karena tanggung jawab kita tentunya besar. Ini bukan tentang kita, bukan tentang siapa kita, tapi tentang apa yang bisa kita kontribusikan untuk bangsa, untuk negara. Halo Sobat Cuan, kamu lagi menyaksikan podcast Top Woman Talk bersama aku Dina Gurning. Nah, selama 2 bulan terakhir, ini mata masyarakat Indonesia sedang dan masih tertuju pada kabinet menteri dan wakil menteri yang baru, yaitu yang tersusun dalam kabinet merah putih. Kita tahu ada 109 orang yang sudah dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto, dan 14 diantaranya adalah sosok-sosok perempuan hebat. Dan yang saat ini sudah bersama dengan kami di podcast Top Woman Talk kali ini adalah salah satu perempuan hebat tersebut, yaitu Diah Roro Esti Widya Putri yang terpilih sebagai Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia dalam Kabinet Merah Putih. Mbak Roro, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak Dina? Baik, terima kasih ya Mbak Roro yang sudah meluangkan waktu bersama kami. Thank you for Mbak being Roro, here. tadi kita udah bahas begitu ya, di mana akhir tahun 2024 ini sudah terpilih begitu susunan-susunan kabinet yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Dan diantaranya ada 14 orang perempuan dan Mbak Roro adalah salah satunya. Dan bahkan yang termuda secara usia begitu. Mungkin boleh dijelaskan dulu kalau dari Mbak Roro apa sih kesan dan pesannya saat terpilih dan ditugaskan menjadi salah satu pemerintah pusat yang akan bertugas selama beberapa waktu ke depan. Iya, kesan ya Mbak ya. Jadi tentu ini tanggung jawab yang sangat amat luar biasa. Dan harus dihadapi juga dengan konsisten dan serius gitu, karena banyak sekali target-target inti yang harus kita capai di dalam pemerintahan ini, dan juga Pak Prabowo hingga Mas Gibran ya, banyak sekali kemarin waktu retreat sempat disampaikan gitu bahwa kita harus mencapai pertumbuhan ekonomi yang 8%, lalu kemudian juga banyak sekali program-program yang sifatnya itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Dan itu tidak lepas dari kita berbicara mengenai sektor kesehatan, gizi juga ya, perbaikan gizi, lalu kemudian pendidikan, terus juga bagaimana produktivitas bangsa kita bisa semakin meningkat juga dengan mengingat bahwa karena mayoritas dari penduduk kita adalah yang produktif, otomatis kita berharap mereka berkontribusi nih terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita gitu. Dan banyak sekali mungkin yang lebih bergelut di dunia entrepreneurship, UMKM juga kan ada di mana-mana ya Mbak ya, dari Sabang hingga Merauke. Dulu kebetulan saya menjabat sebagai anggota DPR, jadi banyak sekali turun ke lapangan melihat secara langsung bagaimana itu kegiatan masyarakat. Dan banyak sekali juga gitu yang mempunyai bisnis-bisnis kecil. Nah inilah yang harus kita tingkatkan agar mereka bisa berdaya saing dan hingga bisa mencapai pasar internasional. Ya betul, dalam konteks perdagangan begitu ya. Ya tentunya ya. Nah kalau Mbak Roro ini kan tadi seperti yang sudah di-mention juga, aku juga sempat cari-cari informasi sedikit begitu. Ini juga Mbak Roro karirnya sebagai di bidang politik di Indonesia juga sebelumnya pernah menjadi anggota legislatif. Mungkin boleh dijelasin gimana sih rasanya atau kesannya berkarir sebagai perempuan di ranah politik di Indonesia. Dan mungkin sebenarnya aku pengen minta pendapat Mbak Roro. Mbak Roro ini kan ada 109 orang menteri dan wakil menteri. Dan diantaranya 14 sebenarnya aku pribadi expect lebih banyak lebih lagi. Betul, karena kan harusnya kan 20%-an. Ini kan berarti kan di bawah 20%. Aku mau minta kesan dari Mbak Roro tuh seperti apa sebenarnya atas keterlibatan perempuan secara general di dunia politik di Indonesia. Ya, jadi memang peran perempuan itu sangat penting ya. Kalau dulu di DPR kita itu kurang lebih 20% dari total yang terpilih adalah perempuan. Dan kayaknya periode ini juga semakin meningkat ya, harus dicek dulu gitu datanya bagaimana. Dan kalau sekarang di Kabinet Merah Putih, ya tentu kita bersyukur ada teman sesama perempuan gitu, karena memang di dunia politik itu sangat amat sering di mana kita itu justru menjadi minoritas. Perempuan itu kan biasanya minoritas ya, lebih banyak laki-laki gitu. Tapi dengan adanya tadi Mbak Dina menyampaikan ada 14 di antara kita yang perempuan. Kita justru sebelum retreat kita bikin WA group
Yang supaya khusus yang perempuan? Khusus yang perempuan, karena kan itu setelah dipanggil Pak Prabowo di Kertanegara, lalu kemudian juga sudah pelantikan, dan menjelang proses-proses itu kita akhirnya inisiatif, udah kita bikin WA group aja supaya kalau misalnya ada info-info atau untuk kerjasama kolaborasi itu kita bisa langsung saut-sautan aja di WA group gitu. Jadi that in of itself adalah support system kan, akhirnya kita bisa saling menyemangati satu sama lain. Dan bahkan untuk teman-teman yang di kabinet khusus misalnya Wamen itu kita juga ada grup gitu. Jadi untuk mempermudah koordinasi, karena banyak sekali kegiatan yang sifatnya juga tumpang tindih gitu, dimana daripada kita fokus ke ego sektoral, masing-masing fokus ke diri sendiri, gimana kalau kita kolaborasi. Nah itu sebetulnya itu tadi gitu. Jadi kita menjadi support system untuk satu sama lain. Dan sure pasti ada challenges-nya ya sebagai perempuan gitu. Tapi saya rasa karena bukan hanya saya, I think understanding that we are not alone, itu yang membuat kita lebih semangat sih untuk menjalani setiap hari. Karena pada intinya pasti setiap hari ada aja challenge-nya gitu, yang mungkin tidak kelihatan di publik, tapi kita harus mempunyai daya juang itu tadi dan mengingatkan diri sendiri. Tadi juga saya sempat cerita bahwa waktu retreat itu ada satu sesi khusus, ada pembicara dari MIT dan beliau itu menyampaikan the importance of purpose. Jadi kita berjalan dan kita mengabdi untuk bangsa itu dengan sense of purpose, mengenal kenapa sih kita melakukan apa yang kita lakukan, dan kenapa kita ingin berjuang di ranah itu gitu. Dan ketika kita mendapatkan jawabannya, itulah yang bisa membuat kita selalu semangat untuk berkontribusi dan mengabdikan diri secara full gitu. Jadi kemarin tuh banyak informasi dan hal-hal yang justru membuat kita semua lebih semangat Mbak untuk keep going gitu. Oke, ini pas sebenarnya sama pertanyaanku selanjutnya. Oke. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi, karena kalau kita bicara background ini juga pasti kan kaitannya dengan purpose gitu. Yang melatar belakangi Mbak Roro akhirnya terjun ke dunia politik dan akhirnya pada saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Iya. Jadi tentunya semua itu tidak lepas dari sebuah proses ya Mbak ya, yang mungkin tidak diketahui banyak orang, atau kita juga namanya juga di era digital yang semuanya serba seolah instan gitu. Padahal di balik sebuah cerita atau sebuah pencapaian itu ada perjuangan yang tak terhingga tentunya. Dan perjalanan karir saya di dunia politik itu sejak saya lulus kuliah. Sebetulnya even before that, karena saya juga lahir di keluarga yang berpolitik. Bapak saya kan tokoh partai gitu yang cukup senior, dan beliau juga sempat menjabat sebagai pimpinan Komisi 1, Komisi 7 di DPR RI. Sering sekali dilibatkan. Jadi dulu waktu saya sekolah, masih SMA, bahkan SMP itu sering diajak ke lapangan. Terus saya belajar tentang bagaimana itu komunikasi dengan masyarakat, bagaimana menyerap aspirasi mereka. Kegiatan-kegiatan sosial tuh seperti apa sih? Sudah familiar ya. Jadi gimana kita bisa hadir di tengah masyarakat. Terus ternyata karena pengalaman itu saya justru lebih terpanggil untuk bisa melakukan lebih gitu untuk masyarakat. Jadi dulu waktu selesai kuliah, ekonomi dapat, sosiologi atau sosial dapat, lingkungan hidup juga dapat gitu. Dan pengalaman itu yang membuat saya merasa oke, saya harus menggunakan ilmu saya nih. Dan karena dibiayai negara, waktu itu akhirnya berusaha dapat beasiswa karena bapak saya justru bilang gitu, kalau misalnya mau melanjutkan kuliah nggak akan dibayarin kecuali keterima di salah satu perguruan tinggi yang terbaik di dunia gitu. Dan alhamdulillah ternyata dapat, tapi karena saya merasa nggak mau ngerepotin, saya berjuang sendiri gitu, otomatis terus akhirnya dapat beasiswa itu gitu. But anyway, long story short, saya tuh merasa dengan disiplin ilmu yang saya miliki, saya harus bisa mengkontribusikannya untuk bangsa gitu. Dan caranya apa? Caranya kembali ke Indonesia dan melakukan perubahan, mungkin awalnya perubahan kecil. Mendirikan organisasi, kita kerjasama dengan kementerian, dan itu 3 tahun, 4 tahun saya rintis. Dan banyak sekali program-program sosial yang kita lakukan.
yang kemudian membuat saya tertarik di dunia politik gitu. Karena di politik saya merasa saya bisa lebih berbuat gitu. Dan apalagi misalnya DPR, kita walaupun mewakili sebuah wilayah, kalau di pusat kita tetap memikirkan nasib bangsa negara Indonesia secara keseluruhan gitu kan Mbak. Jadi akhirnya ternyata dikasih kepercayaan, masyarakat kepingin dukung sebagai anggota DPR. Di situ juga saya diberi amanah di Komisi 7, bidang industri, energi, riset inovasi. Jadi saya memaksimalkan banget peran itu gitu. Dan totalitas kemarin itu berjuang untuk masyarakat. Yang kemudian mengantarkan saya ternyata takdirnya itu berada di posisi sekarang. Dan saya memaknai semua ini sebagai amanah dan apapun jabatan adalah titipan dari Tuhan ya Mbak ya. And it's all about how we maximize the opportunity yang diberikan kepada kita. Karena tanggung jawab kita tentunya besar. Ini bukan tentang kita, bukan tentang siapa kita, tapi tentang apa yang bisa kita kontribusikan untuk bangsa, untuk negara. Dan tadi Mbak Dina bilang gimana dengan yang perempuan-perempuan atau anggota kabinet lainnya. The fact that Pak Prabowo kemarin ngadain retreat yang mempersatukan kita semua, itu justru membuat kita merasa bahwa kita bagian dari perubahan, itu yang pertama, perubahan yang positif tentunya untuk bangsa. Dan kita di sini adalah sebagai tim, we are a team. Dan essence dari tim itu penting, karena bukan lagi kita mikir individu atau sektoral, ego sektoral itu tadi, tapi kita harus bergandengan tangan agar bisa mencapai target-target yang luar biasa itu. Indonesia Emas tahun 2045, terus pertumbuhan ekonomi yang juga akan melejit insya Allah ke depannya. Tidak lepas dari itu tadi, produktivitas, right? We have to be productive, we have to work together gitu. Dan posisi Wakil Menteri Perdagangan ini kan juga Kementerian Perdagangan lah secara general, ini juga merupakan deal breaker bisa dikatakan untuk ekonomi Indonesia. Salah satu kementerian di sektor atau di bidang ekonomi yang juga punya andil yang besar begitu terhadap ekonomi Indonesia. Pada saat Mbak Roro tahu begitu ditunjuk atau dipercaya menjadi Wamen Perdagangan, apa yang langsung kepikiran? Aku harus beresin ini nih sebagai Wamen Perdagangan. Gitu. Jadi tentu semua itu sesuai dengan apa yang merupakan visi dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran gitu ya. Dan tentu saya posisinya juga sebagai wakil menteri, di mana kita mensupport Pak Menteri, Pak Budi Santoso dalam hal ini untuk menjalankan bukan hanya tugas-tugas tapi yang juga merupakan visi besar Pak Presiden. Dan kita mengetahui bahwa sektor perdagangan ini berkontribusi kurang lebih 12,9% in our GDP ya. GDP kita. Lalu kemudian kemarin Pak Menteri juga sudah mengutarakan mengenai program strategis dalam 100 hari kerja ini. Yang pertama bagaimana kita bisa mengamankan pasar dalam negeri, terus kita memperluas pasar yang luar negeri gitu ya, jadi ekspor kita. Terus juga kita meningkatkan kualitas UMKM kita, jadi julukannya tuh UMKM bisa. Bisa tuh berani inovasi, siap adaptasi. Dan hingga bisa tembus ke pasar internasional, pasar global. This is our goal, karena ternyata potensi kita itu besar sekali untuk bisa sampai ke pasar itu gitu. Dan kebetulan kemarin kita juga habis rapat dengan beliau, dan kita pembagian tugas Mbak, supaya nggak saling tumpang tindih kan. Jadi kita karena ada Kementerian UMKM, ada Kementerian Koperasi sekarang. Betul, jadi kita bagi-bagi tugas. Kalau saya ditugaskan oleh Pak Menteri untuk lebih fokus ke perundingan yang berkaitan mengenai perjanjian-perjanjian internasional yang ada kaitannya tentu dengan international trade. Kita banyak yang outstanding juga. Jadi misalnya kemarin kami baru aja nerima kunjungan dari Uni Eropa. Kita punya namanya Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA. Dan ini juga rundingan yang cukup intens, udah 7 tahun lebih, dan mudah-mudahan karena Pak Presiden kepingin ini untuk selesai, kita akan berupaya untuk menyelesaikannya dengan baik. Dan ternyata bukan hanya European Union aja, ada beberapa negara lainnya yang menjadi prioritas Kementerian Perdagangan. Salah satunya ada Peru, terus juga ada Kanada, Tunisia. Ini beberapa negara aja yang
kita harus percepat lagi nih perundingannya karena ternyata cukup kompleks dan memang butuh terobosan, perlu pendekatan. Kebetulan kalau Peru ini menarik karena sebelum saya menjabat sebagai wakil menteri, saya dulu sebagai anggota DPR juga sebagai ketua grup kerjasama bilateral antara Indonesia dan Peru. Jadi udah kesana, ini jauh banget Mbak, 35 jam lebih. Jadi kita ya perjalanannya luar biasa, tapi akhirnya sampai juga tuh di Latin Amerika. Dan sampai di sana kita ketemu dengan parlemen, kita bahas juga tentang SEPA ini, Indonesia Peru SEPA. Terus ternyata Allah ngasih kesempatan baru ini di mana ternyata tetap ditugasin untuk ngawal gitu. Jadi jadi udah tahu harus ngapain nih. Exactly. Jadi udah nggak blank gitu. Kita udah tahu bahwa progresnya gimana, tinggal kita follow up dan mudah-mudahan justru Mbak berdasarkan 3 poin itu kita bisa tembus kembali lagi ke pasar internasional. Kita bisa ekspor kita juga bisa semakin meningkat karena selama ini udah 50 sekian bulan kita tuh mengalami surplus sebetulnya ketika kita berbicara mengenai perdagangan dan sektor UMKM, sektor yang non migas ini ternyata berpotensi besar untuk meningkatkan ekspor kita. Dan itu tidak lepas dengan banyaklah PR kita harus kalau ngadain trade expo itu juga harus strategis gitu ya. Lalu kemudian kemarin kita ada Inakraf, kalau ingat kan banyak tampilan batik dan baju dan semuanya itu juga sebetulnya untuk menampilkan karya-karya kita dalam negeri. Terus belum lagi kalau kita koordinasi dengan perwakilan kita di luar negeri itu ada Indonesia Trade Promotion Center dan di situ hadir di beberapa negara dan mereka juga tugasnya itu untuk mempromosikan produk-produk unggulan negara Indonesia. Nah sekarang PR-nya gimana melink and match between apa yang dibutuhkan di pasar luar negeri dengan apa yang bisa kita supply. Begitu itu sudah bertemu, insya Allah pasar atau market kita luar negeri itu bisa semakin berkembang. Gitu. Supply dan demand-nya harus ketemu. Jadi harus dipelajari dulu nih supply yang tepat tuh di mana sih. Dan mungkin salah satunya yang Mbak Roro kuasai adalah yaitu tadi di Peru. Boleh dong sedikit bocorannya Mbak Roro kalau di Peru itu sebenarnya komoditas apa sih yang dibawa sama Indonesia dan bener sih memang kita harus lihat supply-nya tapi kan demand-nya juga kita harus ningkatin terus nih kualitasnya karena kan kita juga bersaing dengan negara-negara lain yang mungkin menghasilkan komoditas yang sama. Strategi apa sih Mbak Roro yang akhirnya diterapkan oleh pemerintah yang mungkin dibahas oleh Pak Prabowo supaya kita juga bisa bersaing dengan negara-negara tetangga yang mungkin punya komoditas yang sama? Ya, jadi promotion is one thing ya, itu menjadi kunci juga. Bagaimana kita memperkenalkan produk kita. Kalau misalnya Peru, mereka kan punya keunggulan di buah-buahan mereka. Walaupun jauh ya Mbak ya, tapi mereka berusaha untuk gimana caranya agar distance ini tidak lagi menjadi hambatan gitu. Dan kita juga berusaha untuk membuka diri kepada negara-negara Latin Amerika karena misalnya berries, strawberries, kayak gitu-gitu tuh mereka ekspor ke kita justru kayak gitu. Dan ini contoh aja ya. Nah tapi sekarang bagaimana kemudian mungkin komoditas atau produk-produk kita justru bisa lebih dikenal. One of the most important things yang harus kita tekankan, harus kita tingkatkan itu adalah promotion. Karena dengan kita mempromosikannya dengan baik, kita dengan berbagai macam acara, tapi yang targeted ya. Jadi acara yang kemudian bisa melink and match between yang memproduksi dengan yang beli. Jadi kalau bayarnya udah pasti, itu kan justru mempermudah flow-nya itu tadi kan. Dan kalau saya boleh cerita juga, ada beberapa negara prioritas kita untuk mengekspor. Jadi ada beberapa negara di Arab region, terus juga ada di Belanda, di Brazil. Ini sekalian saya ini ya cerita ya. Ada Chile, China, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, UAE, Vietnam, Kanada, ini sebagian aja dari prioritas kita untuk saat ini ketika berbicara mengenai ekspor. Dan kalau kita berbicara mengenai komoditas itu sebetulnya ada banyak juga komoditas yang kemudian kita ekspor ke luar negeri, termasuk misalnya ada sarang burung, lalu kemudian juga coklat, kakao. Kita juga ekspor itu, lalu kemudian
banyak produk-produk lainnya yang kemudian membuat Indonesia itu unik. Dan harapannya Indonesia itu bisa menjadi top of mind negara-negara ketika berbicara mengenai misalnya coffee or chocolate, produk-produk or sarang ini burung, atau bahkan barang-barang untuk bangunan itu juga ada. Ketika kita berbicara mengenai industri ya, itu juga ada beberapa yang dimana merupakan keunggulan negara Indonesia gitu untuk mengekspor. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih mengetahui market dari masing-masing negara yang ada, agar kita ketika mau mengekspor juga tahu tempat mana aja, dan sebagian yang tadi barusan saya sampaikan. Oke, dan itu tadi lewat promosi begitu ya, kita harus terus memperkenalkan produk-produk Indonesia. Nih kita punya barang ini yang kalian butuhkan nih begitu untuk meningkatkan perdagangan di Indonesia itu sekali lagi. Nah, tapi kan kita tahu ya Mbak Roro, fenomena yang pada saat ini sedang terjadi yang juga bahkan menimpa UMKM gitu, yang disebut-sebut bahkan fenomena inilah yang akhirnya berujung pada efek PHK di mana-mana, kemudian kelas menengah juga pada saat ini masih terus tertekan gitu, yaitu di mana UMKM kita justru malah nggak bisa bersaing di negara sendiri karena banyaknya barang-barang produk atau produk-produk ilegal yang masuk dari luar Indonesia yang akhirnya malah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena kebanyakan harganya murah begitu. Katakan kita ambil satu contoh misalnya tekstil. Tekstil ini kan bukan barang mentah ya Mbak Roro, yang sudah diolah dan akhirnya masuk ke Indonesia begitu. Sedangkan tekstil kita di Indonesia saat ini sedang teriak. Gimana nih nasib kita? Kira-kira kalau dari Mbak Roro sendiri melihat fenomena masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia yang akhirnya juga mengganggu rantai pasokan di Indonesia yang berujung pada PHK itu tadi. Bagaimana pendapatnya dan mungkin apa strateginya ke depan? Kalau dari kami justru UMKM ini menjadi utama. Dalam arti kata bahwa banyak sekali pendampingan yang kita berikan, kurang lebih bahkan 20.000 lebih yang telah kita berikan pendampingan untuk kemudian bisa berkembang. Dan biasanya kita menargetkan perusahaan-perusahaan atau UMKM yang belum punya nama. Jadi mereka belum dikenal sama sekali, dan kita berikan pendampingan hingga akhirnya mereka juga bisa tembus di pasar internasional gitu. Jadi hal-hal itulah yang kemudian menjadi strategi kunci ataupun kunci agar UMKM itu bisa lebih berdaya dan mereka juga bisa mencapai pasar-pasar baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Dan kami berharap bahwa produk-produk inilah yang kemudian bisa sampai ke luar negeri gitu. Oke. Mungkin boleh sedikit Mbak Roro, ini kan bentuknya berarti pendampingan begitu ya terhadap para UMKM. Apa sih Mbak akhirnya yang disampaikan? Atau mungkin sebenarnya gini, Mbak Roro kan berarti kan langsung berinteraksi kepada para pengusaha ini. Sebenarnya apa sih dari kita yang memang harus ditingkatkan supaya kita juga bisa bersaing di negara sendiri? Kalau yang saya lihat ya, kalau saya kan multi peran Mbak. Jadi dulu saya punya pengalaman di DPR. Saya ngelihat secara langsung bagaimana itu masyarakat di bawah. Terus apa sih yang menjadi challenge buat mereka gitu kan. Apalagi yang punya bisnis-bisnis kecil yang kemudian mereka tidak terlalu bisa berdaya saing. Karena biasanya kurang adanya pelatihan, tapi yang sampai menghantarkan mereka untuk bisa sukses. Dan yang memberikan pelatihan kan banyak, ada dari kementerian, lintas kementerian lah yang berperan untuk ini gitu. Nah maka yang saya lihat itu yang pertama harus konsisten. Kadang-kadang karena kita merasa buyersnya itu gak terlalu banyak atau pasar kita masih seputaran hanya keluarga inti di sekitar kita, kita masih butuh pendampingan untuk kemudian mempromosikan barang-barang mereka. Challenge di daerah beda lagi karena di situ belum tentu mereka connected ke internet gitu. Jadi belum tentu mereka aware bahwa cara promotion itu seperti ini loh. Kalau kita mengoptimalkan gadget atau teknologi, caranya juga harus seperti apa. Nah, melek teknologi ini juga challenge besar Mbak gitu. Maka di Kementerian Perdagangan ini kita punya Ditjen PEN ya, pengembangan ekspor nasional. Dan kita mentargetkan beberapa bisnis-bisnis kecil itu tadi yang awalnya awam banget tentang promotion atau bagaimana kita mempromosikan sebuah produk, gimana kita menceritakan story gitu ya, storytelling melalui promotion itu tadi, mempromosikan produk.
hingga kemudian bertemu dengan pasar yang menjanjikan, dan syukur-syukur bisa tembus ke ekspor juga gitu. Jadi itu yang alhamdulillah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, dan saya lihat juga kalau di lapangan itu memang mereka butuh itu Mbak. Jadi pendampingan itu, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita tidak akhirnya merasa tergantung dengan bantuan. Jadi ada kalanya masyarakat Indonesia itu harus punya daya juang yang lebih lagi gitu. Jadi dalam arti kata kalau misalnya udah diberi bantuan, itu gimana kita bisa independen dan sustain di posisi itu gitu. Nah itu kan berarti butuh setiap hari itu harus berjuang dan harus ada target, terus ada planning. Nah itu yang kita harap bisa kita didik melalui program-program seperti ini agar mereka pun bisa berkembang gitu. Oke, mungkin ini akan menjadi pertanyaan aku yang terakhir ya buat Mbak Roro. Pesan nih buat teman-teman Sobat Cuan, terutama yang perempuan yang mungkin pengen mulai berkarir, mungkin di bidang politik atau juga di bidang di luar sana, sektor-sektor lain, kira-kira apa sih dari Mbak Roro pesan yang ingin disampaikan supaya kita bisa thrive gitu di sektor kita masing-masing, terutama sebagai perempuan yang tadi Mbak Roro bilang kita juga pastinya adalah kelompok-kelompok minoritas begitu. Ya, jadi untuk para perempuan tentu kita ini ekspektasinya tinggi kali ya. Dalam arti kata semuanya expect kita bisa melakukan semuanya. Kalau perempuan kan sebagai seorang istri, sebagai adik, kakak, sebagai anak, lalu kemudian sebagai seorang ibu kalau udah punya anak gitu kan. Jadi ekspektasi yang diberikan kepada kita tinggi banget, apalagi yang berkarir. Benar. Kita harus hadir untuk pekerjaan kita harus bisa maksimal dan all out. Nah ini challenge tersendiri, tapi kita sebagai perempuan gak boleh putus asa, karena kita juga diciptakan dengan mungkin kelebihan, dalam arti kata kita lebih bisa multitasking, dan kita harus menggunakan kelebihan itu untuk hal-hal yang positif, terutama yang terpenting adalah bagaimana sesama perempuan itu saling mendukung satu sama lain, karena if we strive together, kita bisa melakukan terobosan dan hal-hal yang positif bersama. Apalagi kalau semangatnya sama, tujuannya sama, dan mudah-mudahan ya itu tadi kita bisa saling menginspirasi satu sama lain. Ya, satu orang perempuan aja sudah sangat kuat, apalagi kalau kita saling support gitu ya Mbak Roro. Luar biasa. Terima kasih Mbak Roro sudah berdialog dan juga mau berbagi insight bersama kami dan juga Sobat Cuan. Selamat bertugas kembali buat Mbak Roro. Thank you, terima kasih. Ya, Sobat Cuan, demikian podcast Top Woman Talk kali ini. Sampai jumpa di podcast Top Woman Talk selanjutnya. Saya Dina Gurning, sampai jumpa.